Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ufikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alimah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama ana rahmatum muhda. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu kalimat yang paling pantas untuk keluar dari lisan yang penuh khilaf ini kecuali puja puji, sembah, sujud kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan inayah, berkenan, ridha, izinnya lah kita mampu duduk bersimpuh bersama di tempat ini. Faktanya saudara, banyak orang yang KTP-nya Islam, banyak orang yang memiliki kesempatan luas namun belum sempat menginjakkan kakinya di masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Sampai ini satu tolok ukur saudara, siapa seorang anak manusia 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i dia tinggalkan salat Jumat berjamaah, taballahu ala qalbi, Allah tutup pintu hatinya, fahuwa minal munafiqin, maka golongan itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Wa innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, dan orang-orang munafik akan sekamar dengan orang kafir di neraka jahanam saudara. Maka tanpa bantuan Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa izin Allah, gak mungkin kita di sini. Maka kita bisa apapun ibadah karena Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keikhlasan kita menjalankan ibadah Jumat ini Allah takdirkan pula hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih barokah lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada manusia yang paling indah, indah budi pekertinya, indah tutur katanya, indah visi dan misinya pun indah rupa dan parasnya saudara. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat teriring dengan cinta selalu Allah curahkan pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara, ada satu hadis simple, mudah-mudahan bisa menjadi satu pecutan bagi kita sampai nanti jasad kita ketemu sama liang kubur kita, sampai ketemu kita dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata itu azan terakhir yang kita dengar di liang kubur kita, oleh anak kita, oleh guru kita, oleh tetangga kita saudara. Mudah-mudahan cukuplah satu hadis ini tameng bagi kita dan bagi al-fakir khususnya. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ilustrasi. An-nasu kulluhum halka illa al-alimun. Manusia seluruhnya yang ada di dunia ini dalam kondisi celaka, petaka, musibah, sial, apes, gundah gulana, susah saudara. Illal alimun,
kecuali manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Apa sebabnya? Ilmu pengetahuan disinkronkan, dimunasabahkan, dierapkan hubungannya dengan tidak sial dan tidak apes. Oh jelas, al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Rumah tangga enggak pakai ilmu, tidak ada cahaya, gelap. Orang gelap, bayangkan saudara, punten mohon maaf sekedar ilustrasi bagaimana orang yang memiliki nasib ditakdirkan oleh Allah sebagai kelompok tunanetra. Tidak mengecilkan semangat mereka. Surga bukan punya orang-orang yang melek, saudara. Tapi faktanya di dunia tanpa teman sejati tongkat, hidup pun terbatas. Kesana mentok, kesini mentok, terabas saja saudara. Apa sebabnya? Allah berikan satu indera yang tertutup selamanya. Maka berkeluarga tanpa ilmu itu artinya keluarga tanpa cahaya. Terabas sini, hancur sana sini, sampai korban adalah anaknya. Karena satu, nggak pakai ilmu. Maka ilmu adalah cahaya. Salah satu ilmu dari Rasulullah simpel saja, pegang dua. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Ini ilmu dasar untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sinarilah, terangilah keluarga kalian, sinarilah rumah kalian dengan solat dan baca Al-Quran. Kalau solat tidak ada, sampai muknah pinjem sama musola, Quran pun masih cakep karena jarang disentuh saudara. Yang paling sering baca status, status dan status. Maka siaplah mafhum mukhalafahnya. Rumah bertingkat, semua serba mewah. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada ibadah, apalagi baca Quran. Maka mereka yang memiliki rumah mewah tersebut kal maqabir, seperti kuburan saudara. Gambaran kuburan dari Rasulullah. Yuk lihat kuburan apa isinya. Bangke-bangke manusia, begitu menyeramkan, sunyi, sepi, angker saudara. Masuk rumah ribut, sebentar dikit 3 kali ribut dalam sehari, pada akhirnya berantakan saudara. Ilmu kita perlu. Begitupun mendidik anak, begitupun mencari nafkah, begitupun berbisnis, semua setiap lini kehidupan kita butuh ilmu. Satu contoh saudara, yang disebutkan itu ahli yang dekat dengan Rasulullah di surga bukan kiai. Yang disebutkan nanti bersanding dengan Nabi Muhammad itu bukan ustaz. At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asyuhada wal anbiya. Pedagang yang jujur akan disandingkan nanti dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan para orang-orang yang mati syahid. Bukan kiai, bukan ustaz, tapi yang dipanggil oleh Rasulullah, pedagang yang jujur. Kita munasabahkan dengan hadis yang lainnya. Abrakul a'mal at-tijarah. Amal, pekerjaan, profesi yang paling berkah adalah berdagang saudara. Dagang. Kenapa yang dipanggil adalah pedagang, bukan seorang ustaz, bukan tokoh agama? Karena Rasul pun tahu yang namanya dagang riskan manipulasi, riskan rekayasa. Di dalam Al-Quran sudah jelas, the experience is the best teacher. Di situ sudah digariskan 14 abad yang lalu, wal takum minkum, mohon maaf, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Setiap muslim, setiap jiwa hendaknya melihat story, sejarah yang telah lalu untuk kehidupan besok. Tidak mesti kita menjadi objek penderita. Banyak yang berkaitan dengan dagang tadi. Ada satu kota di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah, namanya kota Madian. Dia utus Nabi Syuaib ke situ. Oh, disuruh ibadah, ayo ibadah wahai Nabi. Disuruh puasa, manut. Ketika dilarang jangan curang, jangan suka ngurangin timbangan kalau dagang, jangan suka ngurangin takaran, jangan suka manipulasi data. Percuma uang ente banyak mau buru-buru kaya tapi zalim kepada manusia dan pelanggan. Saudara, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu bukan daging, itu bukan anak, itu bukan istri. Neraka yang ada di dunia saudara. Hancur rumah tangga karena peluang yang menghancurkan kita sendiri.
Saudara yang dimuliakan Allah, berarti di dalam berbisnis kita pun butuh ilmu, kejujuran. Karena waktu yang terbatas, saudara. Maka singkatnya, kita sampai akhir hayat kita butuh ilmu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nggak sampai situ doang. Apakah orang yang sudah punya ilmu selamat? Belum. Sabda Rasulullah selanjutnya, wal alimuna halka. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan itu binasa, celaka, musibah, petaka, hancur, apes hidupnya, dunia akhirat. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ojo jargoni, ngajar doang boten ngelakoni. Ayo tahajud, dia sendiri pules. Ayo sedekah, dia sendiri pelitnya 17 setan. Oh, dia kagak pernah tuh kita lihat sedekah. Jangan buru-buru susun. Berapa ribu anak yatim mungkin di luar sana yang dibimbing, yang disekolahkan olehnya. Kita sudah istiqomah dalam ibadah, cakep, pakai kacamata kuda, jangan tengok kanan dan kiri, menyebabkan hancur amaran kita. Boleh sampian ahli sedekah, ingat, kalau merasa paling hebat dalam sedekah, itulah kehancuran. Boleh kita ahli ibadah dan ahli ilmu, ingat, merasa paling hebat daripada yang lainnya, embrio-embrio iblis pada tubuh kita hancur, saudara. Keikhlasan. Orang yang punya ilmu aja masih celaka, amalin ilmunya. Wa afal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini yang minggu lalu saya sampaikan di TV One, saudara. Betapa banyak orang yang banyak amalan ibadahnya terima rapot, nanti di akhirat nol besar. Di mana amalan saya ya Allah? Di mana haji umrah saya ya Allah? Semuanya luntur karena dilakukan dengan dasar kesombongan dan riya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hancurkan, jangan kau hapuskan amalan-amalan kalian dengan sebab ngungkit-ngungkit dan menyakiti hati orang lain. Udah punya ilmu diamalin. Oh, selamat dong. Belum. Ini hadisnya sahih, saudara. Kalau antum kagak main hadis doa doib sahih, saudara. Apa sabda Rasulullah yang selanjutnya? Wal amiluna halka. Udah punya ilmu diamalin. Udah diamalin. Wal amiluna halka. Orang yang punya ilmu mengamalkan ilmunya masih riskan untuk celaka, masih riskan untuk hidupnya apes, petaka, sial, saudara. Dunia akhirat. Illal mukhlisun, kecuali mereka yang mengamalkannya ikhlas karena Allah. Jangan ungkit-ungkit ibadah, jangan pertontonkan ibadah. Memang boleh, namun hati-hati, kepleset kita punya hati. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan, tampakkanlah ibadah kalian, tampakkanlah ibadah kalian, kasih tahu ibadah kalian. Sebagaimana orang-orang ahli maksiat bangga menampakkan mereka punya maksiat. Ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan. Apalagi sekarang zaman medsos, monggo silahkan. Yang sedekah Jumat biar syiar, yang sedekah macam-macam biar syiar, kita berkurban biar syiar. Apalagi kurban nanti, saudara, tidak ada ibadah yang paling afdol di hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tidak ada ibadah yang paling afdol bagi orang yang tidak mengerjakan haji kecuali domu odam, menumpahkan darah, berkurban. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sampai-sampai kami mohon izin kepada Rasulullah, saking kami tidak punya onta, kami tidak punya sapi, kami tidak punya domba, maka kami mohon kepada Rasulullah, kami ingin memotong ayam agar dapat barokah menumpahkan darah, saudara.
Konsep fikih, tidak termasuk hewan kurban yang namanya ayam. Apalah daya tangan tak sampai, cuma bisa ayam potong. Saudara yang dimuliakan Allah, tampakkan ibadah kita. Tapi satu, jangan ria, jangan pamer. Cukup itu, saudara. Ikhlas itu bukan di bibir, di hati. Lah wal mukhlisuna ala khatarin azim. Sedangkan ikhlas itu tempatnya amat mulia. Saudara, korelasi daripada judul ini siang menyandingkan adab dan ilmu. Rupanya adab itu adalah buah daripada ikhlas. Man akhlasa arba'ina yauman. Siapa orang yang ikhlas ibadah 40 hari saja, ibadah ikhlas karena Allah, ambatallahu ya nabi al-hikmah min qalbi ala lisani. Allah akan bukakan hikmah, ilmu yang manfaat, adab yang bagus dari hati seorang anak manusia yang keluar daripada lisan yang begitu mulia. Dasarnya adalah ikhlas. Untuk menutup mimbar singkat ini, saudara, ada seorang makhluk Allah yang bernama Azazil. Bahasa Arab kuno, Azazil itu artinya makhluk yang sangat dimuliakan Allah, dan dia menjadi penasihat malaikat 2000 tahun. Memiliki paras yang ganteng, memiliki 4 sayap, saudara. Kebanggaan malaikat. Apapun keluh kesah malaikat sebelum kepada Allah, maka jenderalnya adalah Azazil. Tibalah satu saat Allah menciptakan khalifah untuk di muka bumi yang bernama Adam. Malaikat, ayo sujud semuanya sebagai penghormatan kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri untuk melayani umat manusia. Semua sujud, saudara. Azazil kagak sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apa jawaban Azazil? Aku lebih hebat dari Adam, ya Allah. Adam kau ciptakan dari tanah yang biasa aku injak-injak. Kau ciptakan aku dari api yang membakar, yang merona, panas, saudara. Bahkan malaikat tunduk di bawah kekuasaanku. Sombong. Maka semenjak saat itu Azazil dirubah namanya menjadi iblis, yang artinya al-matrud an rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Malaikat rahim dirahmati Allah, tapi tidak dengan Azazil, rojim, dirajam oleh Allah. Sehingga kita mau baca Quran, apapun kita takut setan, a'udzubillahi minasyaitonir rojim, karena setan itu adalah anak cucu iblis. Bagaimana datuknya iblis, rojim luar biasa. Saudara, lihat, kalau ngomong ahli ilmu, iblis kitab samawi yang ratusan dia hafal, termasuk Al-Quran belum ada dia hafal. Ahli sujud, iblis. Ahli nyembah Allah, iblis. Sakti mandraguna, iblis, tidak ada lagi. Kaplingnya di neraka jahanam. Apa kurangnya iblis ilmunya? Kurang sakti mandraguna apa iblis? Kurang hebat apa iblis? Cuma satu kesalahannya, sombong. Cabang sombong banyak nih. Pamer, dengki, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, nyukurin orang mulu, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, sampai ama gurunya sempet-sempet suzon, sampai ama orang tuanya ngomong gua eluh aja, sama gurunya cium tangan bulak-balik, ama orang tua selonong boy. Saudara yang dimuliakan Allah, ingat, demi Allah, tidak ada satupun seorang anak manusia masuk surga dengan amalan ibadah. Tidak ada, saudara. Seorang manusia masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah akan Allah berikan kepada hati yang penuh rahmat. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Tidak akan ada masuk surga sebiji zarrah yang namanya orang yang sombong masuk surga. Tidak ada. Oleh sebab itu, ini teguran pribadi untuk al-fakir.
Mungkin bisa jadi yang banyak ngomong ini yang banyak dosanya. Saudara yang dimuliakan Allah, untuk pada akhirnya kita renungkan daripada hadis Rasulullah ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita hati yang ikhlas. Allah berikan kita pintu taufik dan hidayah. Allah berikan kita semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bahagia dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli fidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وصلنا بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصرنا على جميع أعداء الإسلام نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواق وشر العداء وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.